Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum terutama. Tidak seperti elit agama yang merespon Tuhan Yesus secara negatif, si ahli Taurat ini disebut beliau sebagai tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya, ia mengakui Allah di dalam kehidupannya sebagai Raja yang berkuasa atas segala sendi kehidupannya. Hukum yang pertama yang ditekankan Tuhan Yesus bersangkutan dengan Allah. Allah itu esa adanya, dan kita harus mengasihinya dengan segenap keberadaan kita. Di sini Tuhan Yesus pertama-tama mengutip Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 sambil menambahkan frasa dengan segenap akal budimu. Nas ini menegaskan kembali bahwa entah itu doktrin, ritus, agama, politik, dan kedudukan, atau yang lainnya, semuanya hanyalah wadah bagi kita untuk menyembah, memuliakan, dan mengasihi Allah. Tidak ada yang lebih utama dari mengasihi Allah. Sebagai contoh, kita dalam beribadah, kita lebih antusias dengan posisi, kehormatan sosial yang kita tempati, bukan dengan kerinduan untuk mengungkapkan rasa kasih dan bersekutu dengannya. Maka tampaklah jelas bahwa ibadah kita itu munafik. Nas Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dikombinasikannya dengan Imamat 19 ayat 18. Hukum tentang mengasihi Allah tidak lengkap tanpa hukum tentang mengasihi sesama. Dari penempatan hukum kedua ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang tidak mungkin bisa mengasihi Allah jika ia tidak bisa mengasihi sesamanya. Kasih kepada sesama merupakan bagian yang penting dan integral dari ibadah kepada Allah. Ternyata seluruh kehidupan kita seharusnya dilandasi oleh satu hal penting, yaitu mengasihi Allah dan dengan demikian mengasihi sesama. Nats ini menginsafkan kita untuk terus menelisik, mencermati segala motivasi dari ibadah, perbuatan baik, bahkan doktrin yang kita percayai, apakah didasari oleh mengasihi Allah dan sesama, ataukah justru karena alasan yang sama sekali berbeda? Jika yang disebut pertama, sepatutnya lah kita terus bersyukur di dalam doa kepadanya. Jika yang disebut terakhir, artinya kita harus bertobat dan meminta Roh Kudus untuk mengajar kita tentang bagaimana sejatinya cara mengasihi beliau dan sesama. Dengan kata lain, jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukannya hanyalah kesia-siaan dan persembahannya tidak akan berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memuji ahli Taurat tersebut sebab pemahamannya membawa dirinya semakin dekat dengan karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.